90,4 FM Sonora Medan. Selamat pagi sahabat Sonora yang baru saja bergabung di Harmoni Keluarga Healthline. Hari ini seperti biasa setiap hari Senin kita ngobrol mengenai kesehatan. Dan seperti yang kita sudah wuru-wurukan, hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Bayu Dewanto. Dan seperti juga yang sudah kita sampaikan, kita coba cari tahu gejala. Kenapa sih sering pening? Mas, mungkin kalau pening sih mesti mungkin akhir bulan belum makan ya, bisa jadi kan. Nah, tapi kenapa sering sakit kepala? Bisa jadi itu gejala kanker otak. Tapi benar apa tidak? Kita akan ngobrol dengan Dr. Bayu Dewanto dari Rumah Sakit Murni itu. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar? Baik. Wah, ini saya nggak percaya. Kalau dokter tuh kan biasanya nggak takut apapun. Ini kayaknya takut sama mic nih, nggak dideketin mic-nya. Harus deketin ya? Nah, iya deketin dengan mic-nya. Dan hari ini kita coba mewaspadai kanker otak. Banyak yang sakit kepala, cenut-cenut, dan itu sering banget. Saya takutnya kanker otak dok. Tapi mungkin dokter bisa kasih tahu apa sih kanker otak itu? Jadi gini, kanker itu sebenarnya pertumbuhan sel-sel tubuh yang berlebihan atau tidak terkontrol. Jadi sel itu diproduksi, berfungsi, kemudian mati. Nah, kanker itu timbul kalau sel itu tidak mati-mati atau produksinya berlebihan sehingga dia tambah besar. Kebetulan terjadinya di otak. Oh gitu, kayak ini ya anak muda film India yang nggak mati-mati dia. Nggak mati-mati. Oke, nah bedanya kadang orang sering bilang tumor otak, kanker otak. Bedanya tumor otak dengan kanker otak apa sih dok? Sebenarnya tumor itu dari bahasa Latin. Tumor itu artinya benjolan. Jadi semua benjolan itu tumor. Cuman di kita di pemahaman masyarakat adalah benjolan yang timbul tidak sewajarnya. Itu kita sebut dengan tumor. Nah, tumor itu ada dua, jinak dan ganas. Biasanya istilah kanker itu mengacu pada tumor yang bersifat ganas. Artinya dia tumbuh cepat, terus tumbuh. Dan beberapa kasus kanker itu mengancam jiwa. Kalau tumor enggak dok? Tumor kalau kita bicara jinak biasanya tidak mengancam jiwa. Masih bisa diobati? Masih bisa diobati. Dua-duanya bisa diobati. Hanya bedanya kalau kanker itu kita bicaranya angka harapan hidup. Misalnya, ganas nih, harapan hidupnya setahun. Harapan hidupnya 3 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau jinak, jinak, angkat, selesai. Oke. Nah, bagaimana seseorang bisa mengidap kanker atau tumor? Saya bagusnya gini, tumor otak dulu atau kanker otak, atau ya langsung aja kita ngomongin soal gimana seseorang bisa mengidap kanker otak. Jadi sampai saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Ya, ada yang bilang bahwa ini karena efek radiasi, efek makanan, efek entah kalau kita bicara kanker otak atau tumor otak bisa karena trauma, karena salah macam-macam. Jadi secara pasti tidak ketahui. Yang jelas gen atau perintah untuk tumbuh sel itu terus berjalan, perintah untuk mematikan sel itu tidak keluar, sehingga yang harusnya sel itu diperintahkan untuk mati, dia nggak mati. Yang perintahkan itu? Yang perintahkan itu dari programnya, jadi tidak ada gen. Gen itu sudah ada namanya gen untuk memproduksi sel, ada gen untuk masa hidup, ada gen untuk membunuh atau mematikan sel. Nah, gen produksi ini yang berlebihan, nggak bisa dikontrol. Oke, berarti sebenarnya kita itu punya kans untuk tumor atau kanker ya, karena memang dari dalam kan dok? Iya, jadi gen ini bermutasi. Jadi orang yang dari lahir baik, kembar, semua sama, bisa saja suatu saat yang satunya mengidap kanker atau tumor, yang satunya normal. Karena suatu sebab gen ini bermutasi. Jadi sebenarnya apakah faktor-faktor katakanlah usia atau gender itu juga bisa mempengaruhi seseorang terkena kanker otak? Enggak. Usia, gender itu tidak menyebabkan tumor. Tapi ada beberapa hal, kalau misalnya seseorang memang sudah punya bibit tumor, kemudian dia
misalnya gaya hidupnya, konsumsinya, makanan-makanan yang mungkin banyak mengandung bahan kimia, pengawet dan lain-lain, itu bisa memicu. Jadi kita sebut dengan makanan atau zat-zat karsinogen. Karsinogen itu kalau ada orang dengan selnya sudah bermutasi, itu akan makin cepat tumbuh. Jadi ya bukan karena sinar matahari seseorang menjadi tumor, bukan karena misalnya makan bakso dengan formalin jadi tumor, enggak. Tapi kalau misalnya badannya sudah ada bakatnya, sel tumor, ada bakatnya seperti itu, paparan radiasi atau formalin dan lain-lain bisa memicu tumbuhnya tumor. Katanya tumor itu bisa jadi keturunan. Kalau emak kita dulu ada kanker gitu ya, bisa jadi anaknya kanker. Seperti itu, dokter? Dibilang keturunan sih enggak. Memang ada, misalnya orang tuanya ada nggak yang mengidap kanker A, bisa saja mungkin anaknya mungkin kanker B dan lain-lain. Tapi secara tidak langsung mungkin berhubungan, secara langsung sih enggak. Jadi kalau orang tua kanker, apakah pasti anaknya kanker? Enggak. Tapi mungkin selnya atau gennya rentan untuk bermutasi. Oh, jadi seperti itu. Seperti yang dokter sebutkan, berarti kanker otak ini bisa juga disebabkan gaya hidup yang nggak sehat ya, dok ya? Dipicu. Pemicunya. Jadi, pemicunya artinya gini, pada dasarnya sudah kanker, kemudian dengan gaya hidup yang nggak sehat bisa makin mudah tumbuh. Oke. Gimana, apa aja gejalanya? Kemudian apa yang lagi pencetusnya yang bisa nanti kita bahas lagi dengan Dokter Bayu. Untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya silakan monggo 081100400904 untuk telepon langsung, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081160400904. Kalau mau tanya-tanya melalui media sosial juga bisa, kita ada di Facebook Sonora Medan atau di Instagram @SonoraMedan. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana ya. Kanker otak faktor genetik, dokter. Tadi udah coba kita singgung sebenarnya ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kayak lagi. Iya, kanker otak itu karena ada perubahan gen dari sel-sel di otak itu sendiri, di mana gen itu perintah untuk tumbuh maupun perintah untuk mematikan sel terganggu, sehingga dia tumbuhnya berlebihan dan akan mati-mati. Jadi tapi kalau case-nya Pak Wibowo, makciknya, omnya, bapaknya, segala macam, pokoknya istilahnya, maksud saya kurang terlalu ini, tapi pasti keluarganya ada yang kena kanker. Banyak yang terkena kanker. Ya. Jadi itu berarti yang ada hubungan familial, ada hubungan kekerabatan istilahnya. Jadi mungkin ada suatu suasana di mana gen pada keluarga tersebut mudah bermutasi. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk Pak Wibowo. Kalau insomnia, begadang bisa menyebabkan kanker otak? Nah, insomnia atau gangguan pola tidur, begadang dan lain-lain bukan penyebab kanker otak. Tapi memang kalau nggak perlu banget Pak Wibowo nggak usah begadang, Bapak. Kata Haji Roma Irama juga nggak baik untuk kesehatan, kan? Oke, kemudian penanganannya seperti apa sih? Apa yang harus kita perhatikan nih, dokter? Jadi gini, kanker otak itu atau secara umum kanker itu penanganannya ada 3. Yang pertama operasi, khusus untuk otak itu pilihan utama. Kemudian setelah operasi, yang kedua adalah sinar atau radioterapi, dan yang ketiga kemoterapi. Jadi beda ya, dok ya? Beda. Beda. Jadi mungkin gambarannya gini, gambarannya itu seperti kanker tuh kira-kira seperti benalu. Jadi kalau kita tanam pohon jeruk, kemudian ada benalunya, sari makanan jeruk ini dimakan sama si benalu. Benalunya makin besar, jeruknya layu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di otak tumbuh kanker, sari makan yang dimakan sama si kanker itu, kanker tambah besar, otaknya terganggu fungsinya. Sehingga utamanya adalah dibuang dulu benalunya, dioperasi. Seperti itu. Jadi memang kalau jeruk ya tetap aja tumbuhnya jeruk, bukan jeruk berbuah nangka ya, itu lain lagi.
Kita lanjut lagi, yang masih ingin bertanya 0811608094 telepon atau WhatsApp silakan. Mengenai seminar ini nanti kita keep dulu di akhir acara, kita coba cari tahu ya. Oke, mengenai penanganan kanker otak memang bisa diobati dong? Bisa diobati Dengan 3 langkah dengan tadi ya? 3 tadi itu. Oke, jadi sebenarnya mungkin yang ditakuti seseorang itu ketika dia divonis kanker otak adalah harus kemo. Jadi kemo atau sinar yang ada dalam saya sendiri ya dok, yang ada dalam benak saya sendiri, gila nanti saya punya rambut rontok, nanti saya nggak bisa makan, nggak selera, tidak bisa mengecap, rasanya pasti beda, terus saya jadi kurus, nggak ada yang ngeliatin saya dong, nggak ada yang naksir lagi kan gitu. Gimana dok? Jadi gini, pada kanker kalau kita bicara ganas, memang setelah operasi lanjutannya sinar dan kemo. Untuk sinar, dulu kalau orang disinar itu entah mukanya gosong, rambut rontok, macam-macam gangguan, makan mual dan lain-lain. Sekarang teknologi sudah maju, teknik penyinaran pun sudah berbeda. Jadi efek samping sudah jauh lebih kurang lah dibanding zaman dulu. Beberapa kasus bahkan rambut rontok nggak terjadi. Kalau toh terjadi rambut rontok itu sekitar daerah tertentu, bukan sampai gundul total gitu. Kemudian kulitnya hitam dan lain-lain sudah jarang sekali terjadi pada kasus kanker otak ya. Kemo juga demikian. Untuk kemo sekarang malah sudah maju dengan tablet, bukan disuntik. Nggak disuntik lagi. Nggak suntik lagi. Itu jadi pilihan. Kita terima penelpon lagi ya dok ya. Halo, selamat pagi. Oke, Pak Wibowo. Anti mabok. Maksudnya obat anti mabok gimana nih dok? Gimana nih Pak Wibowo? Iya. Obat anti mabuk. Oh, supaya tidur lebih nyenyak. Oke, I see. Oke, baik, terima kasih kembali Pak Wibowo. Jadi Pak Wibowo ini insomnia, ya makanya dia seringnya begadang ke dokter. Nah, dia mengonsumsi obat anti mabok supaya bisa tidur. Nah, ini yang ditanyain Pak Wibowo, apakah nantinya akan menimbulkan kanker otak atau ya sebagai pencetus lah. Jadi insomnia atau gangguan pola tidur bukan penyebab kanker otak. Cuman yang mesti dicari kenapa kok terjadi insomnia gitu. Sementara obat-obat obat tidur dalam tanda kutip, misalnya obat anti alergi itu bikin ngantuk, obat tadi itu obat anti mabuk bikin ngantuk dan lain-lain. Itu yang diharapkan efek ngantuknya sehingga dia bisa tidur. Nah, sebenarnya harus dicari kenapa nggak bisa tidur. Memang di otak itu pusat semua, pusat bicara, ngobrol, mikir, berjalan, termasuk pola tidur. Apakah kalau kita bicara kanker otak, misalnya jangan-jangan di pusat pola tidurnya itu ada sesuatu, mungkin ya walaupun kecil, atau paling banyak sebenarnya kalau insomnia itu sebenarnya biasanya itu ada beberapa ahli insomnia itu dengan konseling biasanya. Tapi ada nggak kanker otak yang tanda-tandanya salah satu adalah gangguan pola tidur? Ada, walaupun tidak banyak. Oke, Mas Sonora, masih kita lanjutkan Harmoni Keluarga Headline. Saya Rini Aprianti masih bersama Dr. Bayu Dewanto, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Murni Teguh. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wibowo juga sudah kita jawab. Nah, mungkin kita bisa reminding lagi ke sahabat Sonora, apa sih gejala-gejala yang bisa dirasakan atau bisa terlihat ya dok untuk kanker otak ini? Jadi secara umum
otak itu pusat semua dan dia mengontrol semua kerja tubuh kita. Jadi gejala yang timbul itu tergantung dari lokasi tumor tersebut. Misalnya, kalau lokasi tumor itu daerah pusat penglihatan, ya biasanya gejalanya mungkin pandangannya kabur, terganggu, sampai dia rata-rata pasien tumor otak yang terganggu pusat penglihatannya datang awal ke dokter mata. Dicek, oh bola matanya bagus, normal. Kemudian dicek lebih lanjut, ternyata ada tumornya. Tapi secara umum, gejala yang awal yang biasanya sering orang lupa itu sakit kepala. Iya, migrain lah, yang kepala di belakang lah dok, ini aduh langsung minum obat. Saya sendiri sering tuh, karena 3 hari berturut-turut kok nggak hilang-hilang ya. Wah, jangan-jangan dok. Ya, jadi untuk membedakan itu biasa begini, ada satu tanda yang khas kalau tumor di otak itu nyeri kepalanya berserangan. Berserangan itu artinya gini, sakit kepala, begitu mau nyari obat, kok udah hilang gitu. Atau beberapa kasus yang lebih ekstrim, tidur tahu-tahu tengah malam kebangun karena sakit kepala. Sakit kepala terus bangun nyari obat, hilang lagi sakit kepalanya. Itu datanya tiba-tiba ya dok ya? Tiba-tiba. Jadi sebenarnya itu adalah manifestasi dari kejang. Kayak orang kejang epilepsi itu kan tiba-tiba kejang 1-2 menit normal lagi. Nah sama, bedanya ini sakit kepala. Sakit kepala sakit sekali, kemudian hilang dengan sendirinya. Beberapa kasus sakit kepalanya terus-terusan, makin lama makin berat, dan tidak berpindah-pindah. Kalau orang migrain itu kan sakit kepalanya berpindah-pindah. Kadang di kiri, kadang di kanan ya Kadang dok kiri, ya? kadang kanan. Kalau sakit kepala karena tumor, biasanya satu tempat. Di mana itu biasa dok? Tergantung lokasinya. Bisa di depan, di puncak kepala, di belakang kepala, dan lain-lain. Itu gejala yang awal. Dan seringkali orang dianggap normal. Sakit kepala minum obat, selesai. Kok berbulan-bulan nggak hilang-hilang ya? Sehingga ketergantungan obatnya, pasti ada sesuatu. Makin berat, tadi itu timbul kejang. Ada orang mulai kejang. Nah, kalau misalnya lokasi tumornya itu di pusat gerakan, misalnya gerakan tangan kanan, nanti tangan kanannya mulai lemah. Seperti orang stroke, misalnya tangan, kakinya mulai lemah, atau mulutnya atau wajahnya mulai mencong dan lain-lain. Itu karena memang tumornya lokasinya di pusat gerakan. Karena nggak kompak antara kiri dengan kanan, antara bibir dengan lidah gitu ya. Dan dok katanya juga kalau sering lupa itu salah satu gejala kanker otak, atau mungkin bisa dibilang kalau udah kanker otak sering lupa. Nggak mesti juga. Banyak kasus kanker otak kalau pusat atau memori atau pusat kecerdasan normal ya nggak terganggu, masih bisa aktivitas, masih bisa bekerja dan lain-lain, tidak terganggu. Kecuali kalau lokasi kanker atau tumor itu di daerah pusat memori, nah, pasti akan ada gangguan memori. Bedanya dengan Alzheimer itu gimana dok? Kalau Alzheimer itu kan kita sebut dengan penyakit penuaan atau degenerasi. Oh, karena tua ya? Iya, sebenarnya bukan tua, artinya penyakit yang timbul karena harusnya pada usia tua banget timbul, tapi ini belum tua kok udah timbul. Nah, kita sebut dengan penyakit degenerasi atau penyakit usia lanjut yang timbul pada usia yang lebih muda. Bukan tumor, bukan kanker, nggak ada hubungannya. Tapi sama-sama lupa juga ya? Sama-sama terganggu fungsi otaknya. Kalau mau tahu itu tumor otak atau Alzheimer, periksa lebih lanjut ya dok ya? Periksa lebih lanjut. Ya. Nah, kanker otak ini kan berkaitan dengan saraf nih dok. Nah, apakah sakit gigi yang sering itu juga bisa mengakibatkan kanker otak? Enggak. Tapi ada kanker atau tumor otak yang gejalanya sakit. Sakit gigi. Nah, sakitnya itu sebenarnya dia mengenai saraf yang mensarafi gigi. Sehingga sebenarnya secara khas biasanya sakit pada rahang bawah, misalnya sebelah kanan. Orang taunya sakit gigi, bolak-balik berobat gigi, sudah dicabut giginya kok nggak hilang-hilang. Begitu dicek ternyata ada kankernya di daerah pusat saraf untuk mensarafi gigi. Jadi bukan sakit giginya yang bikin kanker,
tapi kankernya itulah yang mengenai saraf gigi. Oke, kalau sudah begitu langsung ke dokter untuk penanganan lebih lanjut ya dok. Nah kalau untuk kanker sendiri, berapa lama sih waktu pengobatan kanker? Kalau kita bicara kanker yang bersifat jinak, biasanya setelah diangkat selesai. Artinya dia tidak mengancam jiwa. Walaupun statistik bilang dalam 10 tahun masih mungkin timbul lagi. Tapi ya sekali jinak tetap jinak, nggak menjadi ganas. Nah, kalau kasus yang kanker yang kita bicarakan ganas, memang ada dari hasil operasi itu biasanya kita cek ke laborat, nanti ketahuan jenisnya apa. Kalau misalnya jenis A, stadium 4 misalnya, nah kita bicaranya ini statistik angka harapan atau ya survival rate-nya misalnya 3 tahun misalnya, itu statistik. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau sudah kanker, sudah give up? Maksudnya ya sudah kanker, sudahlah kalau begitu? Enggak, tetap harus terus. Jadi kadang-kadang statistik ini kan nggak selalu pada semua orang. Jadi ada beberapa kasus statistik dia harapan hidupnya 9 bulan. Ada yang sampai 3 tahun. Ada yang statistik bilang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi kita nggak, tetap tugas kita yang namanya benalu, kanker ya harus diangkat. Akar-akarnya disinar. Kalau dia udah nyebar kemana-mana, ya di kemo. Kira-kira seperti itu. Bisa nyebar kemana-mana dari kanker otak? Kalau dari kanker otak jarang. Artinya bukan kemana-mana ke paru-paru, enggak. Tapi ke organ otak sekitarnya. Misalnya kanker ini lokasinya di saraf mata sebelah kanan. Kemudian dia bisa meluas ke saraf mata sebelah kiri. Nah, kira-kira seperti itu. Dan setiap hari Senin kita ngomongin soal kesehatan. Senin ini kita coba waspada kanker otak bersama Dr. Bayu Dewanto, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Oke. Jadi mengenai penanganan kanker otak, Dr. Bayu, kalau sudah kanker otak ada kemungkinan sembuh dan kembali kambuh? Ada kan kayak itu selalu ditanyakan sama pasien. Jadi yang tadinya normal tiba-tiba timbul kanker atau tumor yang tadinya normal. Nah, sekarang tumornya diangkat, bersih, potensi tumbuh tetap ada. Lawang yang tadinya normal aja bisa tumbuh, apalagi bekas ada tumor. Makanya statistik, kalau kita bicara statistik, kalau tumor jinak rata-rata dalam 10 tahun bisa tumbuh lagi. Kalau ganas ini sedikit berbeda. Kalau ganas ini tumbuh terus sebenarnya. Sekarang diangkat, 1 menit kemudian dia tumbuh. Itu ganas. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau jinak dia tumbuh terus tidurnya lama, sehingga dia nggak gede-gede atau besarnya dalam waktu yang lama. Kalau ganas dalam waktu singkat makin cepat gede, sehingga kita angkat kemudian disegerakan untuk sinar. Harapannya apa? Supaya yang tumbuh itu menjadi tidak tumbuh. Kalau perlu dilakukan kemo. Itu adalah upaya supaya pertumbuhan sel tumor yang ganas itu bisa terhambat. Mungkin nggak berhenti, enggak, kan gennya sudah berubah. Perintah untuk pertumbuhan sel, mematikan sel itu sudah mengalami mutasi, sehingga secara teori tidak akan berhenti kalau bicara ganas. Yang bisa kita lakukan adalah tadi itu operasi, sinar, kemo. Kalau nanti sekian tahun lagi kambuh lagi, ya operasi lagi, sinar lagi, kemo lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tergantung dengan jenis tumor atau kankernya ya dok ya? Oke, jadi mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sahabat Sonora. Kita ingatkan lagi bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan supaya terhindar dari kanker otak itu. Ya, sebenarnya untuk secara pasti menghindari mutasi gen itu susah. Karena kita nggak tahu yang bikin mutasi itu apa. Tapi beberapa yang kita sebut dengan zat karsinogen itu bisa memicu sel yang sudah bermutasi menjadi lebih aktif. Nah, yang bisa kita hindari yang karsinogen ini, makanan yang mengandung pengawet, pewarna atau bahan kimia tertentu, atau kadang-kadang misalnya makanan yang dipanaskan suhunya
terlalu tinggi, Bisa juga gitu ya. bisa memicu. Trauma pun bisa, artinya kecelakaan, ada perdarahan, Kecelakaan terbentur di kepala ya. terbentur di kepala, tidak membuat tumor, tapi seandainya sudah ada gangguan atau mutasi gen bisa memicu. Ada bakatnya ya dok ya Ada istilahnya. bakatnya, iya. Infeksi kuman tertentu juga bisa memicu. Ya. Yang paling bisa kita lakukan jadi hindari semua. Ribet ya dok. Ribet. Jadi gimana sebenarnya hidup sehat itu supaya kita terhindar dari kanker otak, semuanya kena deh. Iya, jadi ada yang namanya zat karsinogen. Kalau karsinogen itu memicu tumbuhnya tumor pada gen yang sudah bermutasi, ada juga yang menghambat. Seandainya gen sudah bermutasi, ini bisa menghambat pertumbuhannya. Kita sebut dengan antioksidan. Jadi diyakini pada beberapa periode terakhir, antioksidan itu berperan penting dalam menghambat pertumbuhan tumor. Contohnya apa yang mengandung antioksidan? Misalnya buah, sayur. Dikatakan kalau makin gelap warna buahnya, makin gelap warna sayurnya, kadar antioksidannya makin tinggi. Kemudian ikan laut dalam itu antioksidan tinggi. Ya berarti pola makan. Kemudian tadi ditanyakan kalau orang susah tidur, artinya pola tidur yang nggak teratur pun sebenarnya mengganggu produksi antioksidan dalam badan. Jadi ya ujung-ujungnya hidup sehat. Hidup sehat. Oke, ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Berapa lama? Ini mungkin agak sedikit, tapi mungkin dia takut kanker kali dok. Berapa lama sariawan bisa diobati? Saya sudah 5 hari sariawan takut kanker. Tidak ada ya dok? Sedikit berbeda. Jadi ada kanker yang gejalanya sariawan. Ada sariawan yang memang murni sariawan, nggak ada hubungan sama kanker. Jadi memang tidak begitu berhubungan. Cuman memang kalau seseorang bolak-balik sariawan, kemudian sariawannya diobati kok nggak sembuh-sembuh, ada baiknya memang ke dokter. Kita biasanya kalau sariawan, udah minum vitamin C banyak-banyak, minum oles obat, udah gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah 5 hari kayaknya harus ke dokter ya dok? Idealnya ke dokter. Mungkin bukan bicara kanker, tapi mungkin ada gangguan di lambung, asam lambung berlebih. Ada ini ya. Berpengaruh. Atau mungkin pola hidup, pola makan yang tidak baik. Oke. Kemudian apakah ada kemungkinan kanker kambuh lagi? Ini sudah kita jawab tadi ya dok ya. Bisa jadi tergantung dengan kankernya. Nah, apa yang harus diperhatikan sahabat Sonora untuk penanganan dan pencegahan kanker? Oh, ada satu lagi masuk, pelayanan dari Rumah Sakit Murni Teguh untuk kanker otak. Oke. Tadi sekaligus juga kita menjawab pertanyaan dari Pak Wibowo mengenai seminar kanker otak. Dan di studio sudah hadir juga ada Ibu Winda, Customer Care Relationship dari Murni Teguh. Selamat pagi, Bu Winda. Selamat pagi Mbak Rini. Iya, ini ada pertanyaan. Tadinya sih sebenarnya kita nggak mau nanya ke Bu Winda, tapi kebetulan ada beberapa pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Rumah Sakit Murni Teguh. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wibowo mengenai apakah akan ada seminar seputar kanker otak? Kalau seminar biasanya di kalender event kita, baik awam ataupun medis ya ke dokter, itu tetap ada. Tetapi di bulan ini kita bicara tentang World Cancer Day. Fokusnya kita di bulan ini nanti akan ada seminar awam itu ke deteksi dini kanker usus dan perawatan paliatif. Jadi untuk cancer brain atau kanker otak mungkin masuk di program kita next. Jadi kalau untuk Pak Wibowo atau yang lainnya untuk sahabat Sonora bisa pantengin ini kita ya. Ada media sosial kita bisa melalui Instagram, Facebook atau Twitter dengan alamat yang sama, Murni Teguh Memorial Hospital. Jadi nanti semua event yang akan berlangsung ataupun sudah berlangsung bisa dilihat di media sosial kita di Murni Teguh Memorial Hospital. Jadi untuk dalam waktu dekat ini bisa juga mau yang ikut gabung nanti di tanggal 29 Februari
jam 8.30 sampai jam 11 itu untuk seminar awam dan free ya. 28 Februari. 29, Oh, maaf, 29. 29 itu di hari Sabtu ya. Deteksi dini kanker dan perawatan paliatif. Jadi kita di situ nanti lebih banyak bahas itu kanker usus besar dan juga kanker leher rahim. Karena kebanyakan case yang banyak di Medan, saya rasa di dunia ya, dok ya, banyaknya leher kanker rahim. Jadi itu dulu yang kita angkat. Dan Murni Teguh juga untuk menyokong program ini, program dunia ya Mbak, World Cancer Day ini kita lakukan pemeriksaan deteksi kanker usus 1.000 orang free. Kalau yang berminat boleh datang langsung ke Poliklinik lantai 2, itu free. Jadi Daftar dulu enggak? daftar dulu. Jadi untuk berusia 30 tahun ke atas boleh langsung datang ke sana bawa fotokopi atau data diri KTP. Udah tinggal datang aja, nanti dikasih pot untuk pemeriksaan. Jadi 1.000 orang kita free selama bulan Februari. Jadi untuk Pak Wibowo nanti untuk kanker otak itu nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin kita akan bikin. Jadi sebenarnya untuk seminar-seminar ini sering Mbak Rin, sering banget. Hanya memang topik-topik tertentu. Iya. Jadi silakan pantengin media sosialnya Murni Teguh Memorial Hospital. Iya, Murni Teguh Memorial Hospital, atau mungkin nanti bisa telepon di 061 80 50 1900. Oke. Itu dia. Sedikit mengenai pelayanan kanker otak di Murni Teguh. General cancer lah kita bahas ya Mbak Rin. Kalau kita mumpuni sih, kalau kita bilang Murni Teguh Memorial Hospital, kita punya sarana kemoterapi, radioterapi, itu juga kita support. Untuk di Kota Medan sendiri kita juga punya Linek ya, untuk Sumatera masih Murni Teguh Memorial Hospital yang punya untuk radioterapinya. Namanya juga rumah sakit khusus kanker ya. Ya, jadi itu orang bilang rumah sakit khusus kanker yang langsung diingat di Medan Murni Teguh. Jadi pemeriksaan diagnostiknya juga untuk radiologi juga kita support untuk itu. Oke, thank you Ibu Indah. Ya sudah jelas juga ya, Pak Bapak atau Ibu Huta Barat 08191903 sekian juga ada Pak Wibowo tadi yang mengenai seminar. Silakan pantengin media sosialnya Murni Teguh Memorial Hospital. Terakhir dari dokter, mungkin himbauan dari dokter gimana caranya kita bisa hidup sehat dan terhindar dari kanker otak. Ya, pada intinya sih hidup sehat. Jadi pola makan, kemudian jenis-jenis makanan yang dikonsumsi, kemudian pola hidup, dan satu hal ini yang beberapa atau mungkin banyak kasus yang mulai timbul adalah ternyata stres juga bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Jadi ujung-ujungnya kembali ke pola hidup sehat, gaya hidup sehat. Oke, jangan stres. Ngapain juga stres ya dok? Jadi nikmati aja hidup ini toh. Oke, terima kasih dokter sudah hadir di Sonora Medan. Kita sudah tahu gejala-gejala yang ditimbulkan kanker otak atau sebagai pencetus kanker otak. Jadi nggak semua sakit kepala itu bisa dikatakan kanker otak ya dok ya, tergantung tempatnya di mana dan tergantung durasinya ya dok ya, durasinya. Kalau saya sendiri seringnya akhir bulan dok, itu banyak cicilan langsung sakit kepala saya. Tapi saya berharap bukan kanker otak, jangan sampai ya. Terima kasih Dokter Bayu, terima kasih juga Ibu Indah yang sudah gabung sebentar walaupun di akhir acara. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di Harmoni Keluarga Headline mengenai kanker otak. Ada juga Pak, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Aman tadi mengenai untuk topik-topik tertentu. Nanti kita akan bahas dan kita juga akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Murni Teguh. Saya Rini Aprianti bersama Dr. Bayu, ya Dr. Bayu Dewanto, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Pamit, beserta juga ada Bu Linda tadi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. We'll see you next time. Bye.